Assalamualaikum, selamat pagi dan apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik akan kami sajikan bersama saya Nadila Khairina. Inilah kabar Sumatera. Mengawali kabar Sumatera pagi ini, berikut profil SMK Negeri 1 Lumut di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Sumarno. My name is Mawar Yadilito. I'm from class 12 Tegada 2. To be honest, I'm a little nervous. But today, at this great occasion, I would like to speak about education and its values in our life. Yang melakukan melanggar perintah Allah, kita harus menerima konsekuensinya. Amsal 3 ayat 11 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim.
Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di lingkungan Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabu Mulih dengan mengusung tema budayakan K3 sehat dan selamat dalam bekerja, terjaga keberlangsungan usaha dihadiri langsung Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi. Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di lingkungan Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabu Mulih dengan mengusung tema budayakan K3 sehat dan selamat dalam bekerja, terjaga keberlangsungan usaha yang dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Sejumlah perlombaan dilaksanakan pada peringatan Bulan K3 di lingkungan Pertamina Hulu Rokan Zona 4, diantaranya lomba lari, cerdas cermat, lomba senam tongkat, dan borgol untuk memeriahkan peringatan Bulan K3. Pada saat penutupan peringatan Bulan K3, sejumlah hadiah door prize diberikan oleh Pertamina untuk menjadi penyemangat bagi para pekerja di lingkungan Pertamina. Kegiatan penutupan dilaksanakan di Gedung Patraria Komplek Pertamina yang dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi. Saat acara berlangsung, disaksikan Direktur Utama PHE, para perwira PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 melakukan penandatanganan kesepakatan keselamatan kerja menjadi modal dasar dan menjadi budaya melekat pada pribadi masing-masing pekerja. Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi, Khalid Said Salim, mengatakan kepada seluruh perwira Pertiwi Zona 4 agar keselamatan kerja bukan hanya menjadi aturan, tetapi juga bagian dari nilai dan sikap yang dijunjung tinggi sehingga keselamatan kerja menjadi modal dasar dan sudah menjadi budaya melekat pada pribadi masing-masing pekerja, serta pentingnya keselamatan sebagai bagian integral dari pekerjaan di Pertamina. Saat ini kita lagi memperingati atau penutupan dari bulan K3 gitu ya, keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Aspek keselamatan kerja ini menjadi sesuatu yang sangat prioritas, yang sangat utama di Pertamina, khususnya di subholding upstream. Pada kesempatan ini kami memberikan sesuatu yang sebagai pembekalan ataupun sesuatu yang bermakna untuk seluruh perwira yang mengikuti sehingga menjadi modal dasar. Karena kita selalu bilang bahwa HSSE sudah menjadi budaya gitu ya, melekat ke pribadi masing-masing pekerja. Ini sebagai modal awal dan yang paling penting untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Diharapkan dengan adanya peringatan bulan K3 ini bisa menjadi penyemangat serta menjadi rambu bagi pekerja agar meminimalisir kecelakaan para pekerja. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad dan Ahmad Yudiansyah, TVO mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2023 oleh Kepala Daerah. Rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala dan Bahrum Syah, dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, serta anggota Dewan dan para Kepala OPD dan Camat se-Kota Medan. Dalam LKPJ tahun anggaran 2023, Wali Kota Medan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan, pimpinan partai politik, para stakeholder pembangunan daerah, dan seluruh pegawai pemerintah daerah yang telah bekerja sama menjalankan agenda strategis sehingga pencapaian indikator makro pembangunan daerah Kota Medan mengalami perubahan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2022. Hal ini digambarkan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik 0,85 poin dari tahun 2022. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) juga mengalami perkembangan dengan baik sebesar 5,04% dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 4,71%. Wali Kota Medan Bobi Nasution menyampaikan tingkat kemiskinan tahun 2023 sebesar 8% berhasil turun 0,07% dibandingkan tahun 2022. Sudah kita buat pansus tadi, nanti akan dibahas oleh anggota pansus yang sudah ditetapkan menjadi instansi. Mudah-mudahan hasil pansus itu salah satu rekomendasi kita untuk ke depan nanti bagaimana sikap semua operasi nanti kita lihat di hasil pembahasan itu. Rapat paripurna laporan reses pertama anggota DPRD Kota Medan tahun 2024 dilanjutkan dengan penyampaian laporan panitia khusus pembahasan Ranperda Kota Medan tentang persetujuan bangunan gedung di Kota Medan. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan.
Guna menjaga stabilitas keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, Pemkab Batubara menggelar operasi pasar murah dari 28 Februari hingga 5 Maret 2024. Pelaksanaan pasar murah tersebut ditinjau oleh penjabat Bupati Batubara, Nizamul, bersama Ketua DPRD Safi'i, Kajari, Amru Siregar, dan sejumlah kepala OPD Pemkab Batubara di lapangan 50 Blok 8, Kelurahan 50 Kota Kecamatan 50, Rabu 28 Februari 2024. Pasar murah merupakan salah satu langkah strategis Pemkab Batubara untuk menekan laju inflasi. Selain itu, juga untuk menjaga stabilitas harga komoditas bahan pokok yang diketahui saat ini sebagian diantaranya melambung tinggi. Tingginya antusias masyarakat terlihat saat mereka datang beramai-ramai dan berebut untuk membeli sembako yang dilayani langsung oleh PJ Bupati Nizamul. Pada pasar murah ini ada 4 jenis bahan pokok yang dijual, yakni beras, minyak, gula, dan terigu. Terdapat sebanyak 20 titik lokasi operasi pasar murah yang digelar Pemkab Batubara. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Kejaksaan Negeri Lampung Utara bantu pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha. Perjanjian kerjasama tersebut bertujuan untuk penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan pemerintah Lampung Utara dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara, baik litigasi dan non-litigasi. Ini dilakukan sebagai langkah preventif dan upaya memitigasi risiko hukum pada seluruh aktivitas di lingkup Pemda Lampung Utara dan merupakan upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi tiap OPD. Perjanjian kerjasama ini mencakup bantuan hukum, pendampingan hukum, dan tindakan hukum lainnya dalam lingkup hukum perdata dan tata usaha. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang harus dilakukan agar mendapat bantuan hukum dari kejaksaan. OPD yang bersangkutan melakukan permohonan bantuan hukum kepada kejaksaan, nantinya kejaksaan akan mengkaji apakah memenuhi persyaratan dan akan ditindaklanjuti. Tujuannya dilakukan kerjasama agar proses pembangunan yang ada di Lampung Utara dapat berjalan lebih baik dan tetap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Itu dalam rangka melaksanakan pemberian pelayanan kepada masyarakat oleh masing-masing OPD agar dapat maksimal sesuai dengan harapan kita. Nanti MOU ini ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD. Nanti OPD semua buat PKS dengan pihak Jaksa Negeri, khususnya Jaksa Pengacara Negara. Dalam pelaksanaannya itu nanti ada permohonan juga dari OPD yang bersangkutan bermohon kepada kita, dan tentunya kita akan kaji apabila memenuhi persyaratan maka kami akan tindak lanjuti. Dalam pelaksanaan ini tujuannya supaya proses pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Utara tentu akan berjalan lebih baik. Dari Kabupaten Lampung Utara, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Bupati Budi Utomo bersama Forkompinda Lampung Utara memantau beberapa kecamatan dalam persiapan logistik pemilihan umum untuk pencoblosan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD terkait bersama Ketua DPRD Wan Suri, Kejari M. Farid Rumdana, Kapolres AKBP Teddy Racesna, dan Dim 0412 Letkol Infanteri Heri Eko Prabowo dan sejumlah petugas penyelenggara pemilu meninjau gudang logistik di Kecamatan Abung Timur. Rombongan melihat kesiapan logistik dari KPU dalam kesiapan pendistribusian kotak suara ke TPS dan melihat gudang keamanan di kantor kecamatan. Beberapa kecamatan yang mereka pantau diantaranya Kecamatan Abung Surakarta, Abung Semuli, dan Abung Selatan. Dari rekapitulasi DPT di Lampung Utara, tercatat ada 247 desa dan kelurahan yang tersebar di 23 kecamatan. Jumlah TPS sebanyak 1.954,
daftar pemilih tetap yang terdata KPU 479.467 jiwa, terbagi pemilih laki-laki 242.031 orang dan perempuan 237.436 orang. Monitoring yang dilakukan tadi siang bersama Pak Bupati dan Forkopimda, Pak Kajari, Kapolres dan Pak Dandim melakukan pemantauan pelaksanaan pemilu untuk memastikan logistik dan kesiapan dari penyelenggara baik dari Panwas dan PPK dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu di tanggal 14 Februari telah dipersiapkan dengan matang. Kemudian untuk mengetahui kendala-kendala dan memastikan logistik telah sampai di TPS masing-masing. Dari Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Wakil Bupati Lampung Utara bersama warga bahu-membahu membersihkan tumpukan sampah yang berserakan di pinggir jalan. Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra bersama pejabat dan warga bahu-membahu membersihkan tumpukan sampah yang berserakan di sepanjang pinggir jalan dekat Gedung Islamic Center Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Jumat 1 Maret 2024. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Hadir dalam acara tersebut, Sekda Lampung Utara Lekok, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Man Kodri, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ahmad Alamsyah, Asisten Bidang Administrasi Umum Dina Prawitarini bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah, dan anggota Kodim Lampung Utara. Dalam membersihkan sampah ini, beberapa alat berat dan mobil armada pengangkut sampah dikerahkan Dinas Lingkungan Hidup Lampung Utara untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Tak hanya Wakil Bupati, pejabat dibantu petugas kebersihan ikut juga bersih-bersih sampah yang menumpuk dengan alat sekop dan cangkul. Wakil Bupati Ardian mengatakan, pengurukan sampah dan bersih-bersih tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menangani sampah. Terkait dengan bersih sampah, ini adalah kegiatan nasional ya, yang setiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Lampung Utara. Pada masyarakat Kabupaten Lampung Utara, mohon bantuannya untuk tidak membuang sampah di daerah ini lagi, karena kita sama-sama menjaga lingkungan. Ini mengantisipasi juga banjir, ya. Dengan sampah tidak ada di sini, mudah-mudahan banjir yang ada di Kabupaten Lampung Utara bisa sedikit mengurangi. Jika masih tidak dilakukan, apa sanksi kita, Bang? Ya, kita akan berikan peringatan 1, 2, 3, nanti kita akan kaji dengan cara hukum. Dari Kabupaten Lampung Utara, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Korcap Pramuka Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan menggelar bimbingan teknis dan pengembang pramuka serta tim penilaian pramuka Garuda tahun 2024. Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan menggelar program bimbingan teknis atau BIMTEK serta program penilaian pramuka Garuda di tahun 2024. Acara ini diikuti oleh seluruh kuartir ranting se-Kabupaten Musi Banyu Asin Rabu 6 Maret 2024 di Wisma Gambu, Kota Sekayu. Program Pramuka Garuda ini juga mendapatkan dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyu Asin, sebab BIMTEK tim pengembangan dan penilaian Pramuka Garuda ini juga diikuti oleh seluruh kepala sekolah dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta sekolah menengah atas. Apa yang menjadi target kita, terciptanya Pramuka Garuda di Musi Banyu Asin ini akan dapat terwujud dalam waktu secepatnya. Makanya alhamdulillah dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba terus maksimal mendorong itu kepada para mabigus yang sehari-hari juga kepala sekolah. Karena tanpa dukungan kepala sekolah selaku mabigus, proses pencapaian Pramuka Garuda itu tidak akan terwujud. Pramuka Garuda bertujuan untuk mencapai target 1000 Pramuka Garuda yang berkualitas di tahun 2024. Tujuannya adalah pencapaian target yaitu Pramuka Garuda dalam tahun ini 1000 Pramuka Garuda dan yang berkualitas sesuai dengan yang diisyaratkan atau diamanatkan oleh Keputusan Kuartir Nasional mengenai Pramuka Garuda. Pramuka adalah bagian dari pendidikan karakter bangsa yang harus ditekankan melalui pendidikan nasional dan adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah.
Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan membuka pasar beduk Ramadan terbesar di tahun 2024 yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kedatangan PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, disambut meriah oleh warga saat membuka pasar beduk Ramadan 1445 Hijriah di Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu 13 Maret 2024. Pasar beduk Ramadan ini digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Musi Banyuasin yang diikuti oleh 100 pedagang takjil serta pedagang makanan untuk berbuka puasa. PJ Bupati Musi Banyuasin yang didampingi oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muba Aziza serta Kepala Dinas Kominfo Haryadi Sinolingga dan beberapa kepala dinas di lingkungan Pemda Muba, aparat TNI Polri, camat, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat hadir di pasar beduk Ramadan yang dilaksanakan selama 1 bulan selama bulan suci Ramadan. Saat ini yang hadir Pak Bupati ada sekitar 100 pedagang yang sudah menempati meja-meja di bawah tenda di sebelah sana. Dan kegiatan kita ini insya Allah dilaksanakan 1 bulan penuh sampai dengan menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah nanti. Jadi kalau di sini kan yang kita dorong mereka ini untuk berdagang kuliner atau makanan-makanan lokal yang khas untuk digunakan pada saat berbuka puasa. Kemudian makanannya yang sehat, makanan yang bahan bakunya berasal dari daerah sini juga, kemudian tidak pakai pengawet, itu ya. Jadi makanan sehat, tidak pakai pengawet dan makanan halal, karena ini akan dinikmati oleh orang-orang yang berbuka puasa. Alhamdulillah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Prestasi gemilang siswa-siswi Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah Kecamatan Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara terus ditorehkan dengan mengembangkan perlombaan akademik maupun non-akademik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah merupakan salah satu sekolah yang banyak meraih prestasi, baik dalam akademik maupun non-akademik di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Di antaranya prestasi di bidang kepramukaan, bidang marching band, dan bidang paskibraka, serta banyak prestasi lainnya. Prestasi-prestasi tersebut merupakan hasil dari sebuah proses serta bimbingan langsung dari semua sivitas akademik Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah. Belum lama ini, siswa dan siswi Nurul Amaliyah berhasil meraih juara umum pramuka di Kabupaten Batubara, serta juara umum tingkat daerah lomba marching band. Tak luput juga perlombaan paskibraka yang juga diraih di tingkat daerah Sumatera Utara. Para kepala sekolah dan ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah, Bambang Irawan, merasa bangga dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada siswa. Berbagi kebahagiaan dengan sesama menjadi bentuk kepedulian. Semoga Ramadan 2024 kita bisa menjadi penuh kemuliaan. Kami keluarga besar Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mandailing Natal gelar paripurna istimewa di Gedung Serbaguna Amru Daulay dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Mandailing Natal yang ke-25. Puncak peringatan HUT Madinah ke-25 tahun diperingati dengan penyelenggaraan sidang paripurna istimewa yang digelar di Gedung Serbaguna Amru Daulay Panyambungan Mandailing Natal. Selain dihadiri Bupati Mandailing Natal, Jafar Suheri Nasution beserta jajaran, turut hadir Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis, beserta pimpinan lainnya dan sejumlah anggota DPRD Madinah. Paripurna istimewa ini pun dihadiri PJ Gubernur Sumatera Utara, Forkopimda Madinah, dan sejumlah kepala daerah tetangga. Dalam perayaan HUT Madinah ke-25 ini, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengusung tema Kerja Kita Prestasi Madinah. Menurut Bupati, hal tersebut senada dengan pencapaian pembangunan Madinah
yang bisa diraih dengan kerjasama semua lapisan mulai dari pemerintah, legislatif, yudikatif, serta masyarakat Mandailing Natal. Seluruh kinerja pemerintah Kabupaten Natal itu berkat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Natal. Jadi konteks kebersamaan, sebuah wujud suksesnya sebuah program pembangunan tanpa dukungan dari masyarakat tentu akan terasa sulit. Jadi prestasi Madinah, prestasi kita semua. Ketua DPRD Mandailing Natal juga menekankan perlu dijaganya kebersamaan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Mandailing Natal. Mudah-mudahan Mandailing Natal akan menuju arah yang lebih baik ke depan. Karena apapun alasannya, ini adalah Mandailing Natal kita. Segala sesuatu yang akan terjadi di Mandailing Natal adalah dari kita untuk kita. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan bekerja sama dengan Bank BRI Cabang Sekayu menggelar program Bantu Umak Bantu Dana Tunai untuk masyarakat miskin ekstrim di tahun 2024. PJ Bupati Musi Banyu Asin, Apriyadi, kembali meluncurkan program Bantu Umak, yakni bantuan uang tunai untuk warga miskin ekstrim yang berada di wilayah Musi Banyu Asin. Program Bantu Umak ini bekerja sama antara pemerintah Musi Banyu Asin dengan Bank BRI Cabang Sekayu. Sebanyak 5.742 kepala keluarga mendapatkan dana tunai sebesar Rp325.000 untuk 1 bulan dalam satu keluarga yang jumlahnya kurang dari 3 orang. Sementara dalam satu keluarga yang jumlahnya di atas 3 orang akan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp600.000. Jadi hari ini kami mulai melanjutkan program BLT, yaitu namanya Bantuan Tunai untuk Masyarakat Miskin Ekstrim tahun 2020. Tahun ini masyarakat miskin ekstrim kita sebanyak lebih kurang 5.742 kepala keluarga menerima, dan mulai hari ini menerima untuk 12 bulan. Artinya setiap bulan nanti akan dibayarkan. Kemudian juga untuk masyarakat miskin yang desil 2 juga tahun ini juga akan mulai kita bayarkan. Besarannya untuk masyarakat miskin ekstrim itu masing-masing satu keluarga itu mendapatkan Rp325.000. Kalau jumlah anggota keluarganya kurang dari 3. Tapi kalau dia 5 dalam anggota keluarganya itu mendapatkan 2, artinya mendapatkan Rp600.000. 3. Boleh salam semangat ya Bapak, izin. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda melalui kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvOneNews.com. Saya Nadila Khairina bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.